ada tampilan info GTK yang terbaru ya. Ini JJM Anda termasuk kategori A2. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait info GTK untuk tunjangan profesi guru tahun 2025. Nah, bagi Bapak Ibu, jangan lupa hari ini ya sudah ada update terkait penarikan data pada info GTK-nya. Jadi, Bapak Ibu silakan login ke info GTK-nya masing-masing menggunakan username dan password-nya. Nah, per hari ini sudah banyak update ya, terutama bagi teman-teman yang kemarin statusnya belum valid. Sekarang sudah bervariasi ya, ada yang sudah berubah menjadi kode 13 dan rata-rata sudah berubah menjadi kode 16 juga ya. Dengan keterangan status validasi TPG valid ya, menunggu usulan oleh operator tunjangan. Nah, walaupun memang mungkin per hari ini masih banyak banget yang statusnya adalah belum valid ya, nanti akan kita bahas proses validasinya ya per 20 Maret 2025 dan update data terakhirnya adalah per 18 Maret 2025. Berupa perbedaan mendasar ya untuk update kali ini, teman-teman bisa melihat di kelengkapan data terdapat status valid yaitu rekening PNS dalam proses ya. Nah, kemarin ini ada keterangan untuk nomor rekening belum diverifikasi bank ya. Jadi tahun ini di mana sebelumnya teman-teman itu tidak bisa diusulkan untuk SKTP kalau belum verifikasi bank. Sementara masih banyak banget yang bertanya kemarin, kok masih status 13 terus dengan status warna kuning ya. Tahun ini, sorry, yang update kali ini sudah berubah menjadi rekening PNS dalam proses. Kemudian terdapat tambahan status validnya adalah JJM Anda termasuk kategori A2 ya. Nah, di mana juga yang update terbaru ini muncul informasi kategori guru-guru ya. Nah, sebenarnya kategori ini pernah dibahas oleh teman-teman GTK ya, Pak Andin dan teman-teman, terkait apa sih sebenarnya kode A1, A2, dan lain-lain ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah kategori A2. Nah, A2 ini berarti teman-teman itu mengajar tatap muka 18 sampai dengan 23 jam. Nah, ini yang dibaca itu yang linear ya. Maksudnya walaupun teman-teman itu mengajarnya 30 jam, ternyata yang linear itu adalah hanya 18 jam sampai dengan 23 jam di Info GTK. Sisanya adalah dengan tugas tambahan. Nah, berarti teman-teman masuknya tetap di A2 ya. Misalnya teman-teman ngajar 32 jam. Ternyata yang linear dan valid itu hanya 20 jam. Kemudian 4 jamnya diisi dengan tugas tambahan ya. TTU atau TTL ya, tugas tambahan lain. Nah, ini masuknya adalah A2. Nah, ada kode A1 juga ya, mengajar tatap muka lebih besar atau sama dengan 24 jam. Jadi maksudnya ini adalah semua guru yang valid atau linear, jamnya mencukupi 24 jam validnya ya. Berarti Bapak Ibu yang mulai mengajar dari 24 jam sampai misalnya 40 jam dan semuanya valid ini adalah masuk A1 tanpa ada tugas tambahan ya, B1 ataupun B2. Kemudian ada A3 ya, mengajar tatap muka 12 sampai dengan 17 jam ya. Ini masuknya A3. Kemudian mengajar tatap muka lebih kecil dari 12 jam ya. Kemudian ada A5 mengajar di sekolah kecil ya atau rombel kecil ya, teman-teman kenalnya. Biasanya bagi teman-teman yang di sekolah 3T ya memang rombelnya sedikit ya. Nah, ini adalah untuk teman-teman yang berada di sekolah induk. Nah, ini B1, B2 ini maksudnya adalah tugas tambahan utama ya. Jadi, kalau teman-teman itu jamnya misalnya di A2 atau A3, teman-teman itu bisa menambahkan beberapa jam tentunya ya. Salah satunya adalah tugas tambahan utama. Misalnya Bapak Ibu ngajar 18 tambah 12 ya. Jadi jamnya 30 atau ngajarnya 12, ngepres 12 pas tapi dapat tugas tambahan utama 12. Jadi A3 tambah B1, A2 atau A2 tambah B1 ya. Jadi untuk A2 sama A3 bedanya gini, A2 ini bisa ditambahkan B2 ya. Nah, kalau untuk A3 ini harusnya bisa hanya di B1 ya. Kalau ditambahkan ke B2 tambah 6 jam, ini tetap nggak cukup ya. Karena maksimalnya hanya 6. Jadi 17 tambah 6 hanya 23 ya. Jadi kalau A3 ini bisa menambah ke B1, sorry, hanya bisa menambah ke B1 untuk mencukupi 24 jam. Tapi kalau A2 ini 18 ini bisa tambah 6 ini untuk ke 24 ya. Nah, ini ada tugas tambahan utama, tugas tambahan lain-lain ya yang diakui jamnya. Nah, gitu ya. Kemudian ini untuk ijazah S1 ya, ini syarat berlaku. Kemudian teman-teman mengajar di sekolah lain ya. Ini ada keterangan tambahan C itu adalah kalau teman-teman di sekolahnya itu cuma A2 ya, dapatnya memang 18 jam, kemudian tidak dapat tugas tambahan. Bagaimana solusinya?
Bapak Ibu guru boleh menambah di sekolah non-induk ya dengan asumsi maksimal hanya 6 jam. Jadi di sekolah induknya tetap 18, tambah maksimal di luar itu 6. Kalau di luar lebih dari 6 seperti apa? Tetap saja yang diambil itu adalah 6 jam. Misalnya di luar teman-teman tuh ngajarnya 20 jam atau 16 jam gitu ya. Tetap saja yang diambil adalah 6 ekuivalensinya ya. Yang di sekolah induk tetap diambil 18 jam. Nah, ini adalah untuk eh, validasi JJM ya. Ini kode-kode yang teman-teman lihat ada tampilan info GTK yang terbaru ya. Ini JJM Anda termasuk kategori A2. Kemudian ada beberapa teman-teman yang memberikan informasi terkait infografis ini ya. Nah, tugas tambahan utama yang dapat ditambahin itu adalah sebanyak 12 jam, meliputi Wakasek ya, wakil kepala sekolah itu maksimal 3 ya. Kepala perpustakaan, kemudian kepala laboratorium, kemudian untuk jenjang SD memang tidak ada tugas tambahan utama ya. Kemudian untuk SMA sama ya, ini adalah maksimal 4. Nah, maksimal ini berdasarkan dengan total rombelnya ya teman-teman ya. Kemudian yang paling banyak itu adalah untuk jenjang SMK, karena di SMK sendiri memang terdapat kepala laboratorium, kepala bengkel gitu ya, kepala program perkeahlian dan kepala unit produksi atau UP ya. Jadi ini ada beberapa eh, tugas ya, tugas tambahan utama yang bisa kita tambahkan untuk mencukupi status B1 atau tambahannya 12 jam. Biasanya adalah guru dapat 12 jam, kemudian diberikan 12 jam dari tugas tambahan utama. Kemudian bisa dengan tugas tambahan ekuivalensi ya, TTLE yang tugas tambahan lain. Misalnya Bapak Ibu itu mengajar hanya dapat 18 jam, tapi tidak ingin menginduk di sekolah lain ya. Jadi 18 jam diberikan maksimal tambahan 6 jam untuk tugas utamanya ya. Misalnya diberikan koordinator P5 misalnya ya. Biasanya diberikan koordinator P5 ini 2 JP per rombel dengan maksimal sebanyak 3 rombel ya, dengan sebanyak 3 rombel atau setara dengan 3 jam. Nah, ini untuk tugas tambahan lainnya yang dapat memberikan tambahan jam itu adalah pembina ekskul. Ini wajib diinputkan di Dapodik. Kalau wali kelas ini otomatis ya. Ketika teman-teman itu dijadikan wali kelas di rombel, ini sudah masuk plus 2 jamnya sudah dihitung ya. Kemudian pembina OSIS, guru piket, kemudian koordinator PKB ya, BKK, kemudian PKG, pengurus organisasi profesi guru ya, ini kemudian TPPK. Nah, kembali lagi di sini untuk kategori teman-teman saat ini teman-teman bisa lihat di sini ya, dan kalau teman-teman statusnya sudah valid, ini sudah selesai. Dengan keterangan seperti ini berarti memang hanya menunggu usulan dari operator tunjangan ya, akan berlanjut ke kode 07 dan 08 terbit SKTP. Kemudian banyak yang bertanya tentang yang belum valid ya. Yang belum valid teman-teman itu rata-rata memang ada beberapa mapel yang bisa teman-teman lakukan dengan acara adalah verval ijazahnya ya. Kalau teman-teman lihat banyak sekali pelajaran terutama di SMK ya yang Mimin temukan itu di kelas 11 atau kelas 12 itu tidak linier ya. Mapel sertifikatnya tidak linier. Nah, ini teman-teman bisa dengan cara melakukan verval ijazah ya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti akan muncul linier dengan S1 hasil verval. Jadi untuk beberapa mapel eh, BKK, matematika, bahasa Inggris ya, atau PKK itu teman-teman boleh coba lakukan dengan cara adalah melakukan verval ijazah karena memang nanti ada bacaan ya jika memang teman-teman itu ijazahnya linier ya kan ada permen yang mengatur tentang linearitas serdik berdasarkan ijazah teman-teman bisa coba silakan lakukan konfirmasi hasil verval ya konfirmasi hasil telepon. Dan informasinya beberapa teman-teman itu memang yang sudah terbit SKTP juga sudah muncul ya. Teman-teman bisa cek. Nah, teman-teman silakan cek info GTK-nya masing-masing per hari ini ya. Apakah sudah berubah menjadi kode 16 atau memang masih belum valid? Jika belum valid, silakan cek tugas tambahannya apakah bisa ditambahkan. Atau kedua tadi yang Mimin bilang ya, silakan lakukan verval ijazah ya. Jadi, silakan verval ijazah menggunakan PD Dikti ataupun upload berkas. Demikian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Salam satu data.